setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang baik. Kiranya Kau mau urapi setiap kami, supaya hati kami penuh dengan damai, sejahtera dan kasih sukacita dari Tuhan. Sehingga di dalam tahun yang baru ini kami boleh berjalan dengan kekuatan dan kuasa Tuhan. Dan di dalam kasih karunia Tuhan yang berlimpah. Ampuni segala dosa salah kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk mereka yang di dalam pergumulan, mereka yang di dalam persoalan hidup, kesulitan, tantangan, bahkan juga kesehatan mereka. Kiranya Tuhan Engkau mau pulihkan dan sembuhkan dan berkati mereka. Jaga dan lindungi mereka. Jauhkan dari segala bencana, sakit, penyakit, kuasa kegelapan, dan orang-orang jahat, wabah, apapun juga di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kalau kita mau belajar firman Allah, ketika Yesus turun ke dunia itu memang untuk menyelamatkan kita, yaitu orang-orang berdosa yang mau percaya kepada Dia. Melalui apa? Tentu melalui dirinya. Setiap orang harus menerima pengorbanannya di kayu salib. Sehingga kemudian Dia mendirikan gereja. Gereja supaya setiap orang yang percaya itu datang berkumpul dan belajar firman Allah. Disitulah kemudian mereka mengerti rencana Allah, kehendak Allah yang sempurna itu. Sehingga kemudian gereja itulah yang kemudian kita tahu bahwa itulah kerajaan surga. Kita lihat dulu firman Tuhan dalam kitab Lukas pasal 1 ayat 31 sampai dengan 33. Sesungguhnya engkau, yaitu Maria, akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Nah, itulah Yesus Kristus yang meneruskan takhta kerajaan Daud, tetapi bukan yang bersifat sementara, yang bisa diganti oleh kerajaan lain, yang bisa dikalahkan oleh bangsa atau raja lain, tetapi kerajaan ini kekal. Bukan hanya kekal saja, dikatakan selama-lamanya.
Artinya ketika kita percaya Yesus, kita masuk dalam kerajaan Dia. Dan kerajaan ini tidak berhenti sampai hari ini, tetapi sampai kekal selama-lamanya. Artinya saudara, ketika kita mau menjadi bagian dari gereja atau menjadi kerajaan Allah atau kerajaan daripada yang Yesus dirikan, maka itu sampai jauh, sampai ke surga dan selama-lamanya. Bukan hanya ada di atas bumi. Banyak orang berebutan jabatan itu hanya cuma sekian tahun di muka bumi. Seorang presiden pun itu hanya sekian tahun. Seorang raja pun akan diganti dengan raja yang lain. Kerajaan pun akan diganti dengan kerajaan lain. Namun apa yang Yesus lakukan itu akan selama-lamanya. Sebagaimana firman Tuhan kepada Daud, yaitu bahwa dari keturunanmu, yaitu dia akan terus meneruskan takhta Daud ya, sampai selama-lamanya. Bahkan dikatakan saudara melalui firman Tuhan kepada Abraham, dari keturunanmu lah semua bangsa akan mendapat berkat. Yaitu Yesus Kristus, keturunan Abraham, keturunan Daud, dan kemudian lahir di Bethlehem. Dan kemudian kita tahu dia kemudian mendirikan kerajaan yang bukan ada di Israel saja, saudara, tetapi di seluruh dunia. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Daniel, yaitu bahwa kerajaan yang akan didirikan oleh Tuhan dengan tangan Tuhan sendiri akan memenuhi seluruh bumi. Dan Daniel itu juga menubuatkan bahwa kerajaan Babel yang saat itu dia ada di sana akan diganti dengan kerajaan Media Persia. Dan kemudian akan diganti dengan kerajaan Yunani atau Makedonia. Dan kemudian akan diganti dengan kerajaan Romawi. Dan pada saat itulah apa yang dikatakan oleh Daniel itu terbukti. Dan pada saat kerajaan Romawi itulah dibentuk, maka Tuhan akan mendirikan kerajaannya yang bukan oleh tangan manusia, tetapi oleh tangan Allah sendiri. Dan kerajaannya akan sampai memenuhi seluruh bumi. Dan itulah saudara gereja, engkau dan saya saat ini. Yang nasib kita, masa depan kita sudah pasti sampai selama-lamanya. Bukan berakhir saudara hanya cuman sampai di bumi saja, tetapi sampai di surga kekal selamanya. Mari saja saudara berdoa, Bapa di dalam surga, supaya setiap orang mau berbondong-bondong menyerahkan dirinya percaya kepada Yesus Kristus, sehingga mereka diampuni dosa mereka dan mereka menjadi keluarga Allah di dalam kerajaan surga yang ada di muka bumi ini, yaitu gereja Tuhan yang didirikan dengan darah Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan bahwa nasib kami, masa depan kami sudah pasti sampai kekal, yaitu surga yang mulia. Karena Engkau Tuhan yang telah turun dari surga untuk membawa kami kembali kepada surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita lihat dalam kitab Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Di sini kita tahu bahwa kerajaan Allah bukan bicara soal makan minum, saudara. Pesta pora bukan. Banyak orang cuma berpikir, aku kalau diberkati, baik itu di gereja, percaya kepada Yesus Kristus, ataupun pada kepercayaan lain. Bahwa dia tahu kalau diberkati cuma di bumi saja. Yaitu dia bisa makan sepuasnya, pesta pora, dia pikir cuma sampai di sana. Bukan. Kerajaan Allah bukanlah pesta pora atau makan minum. Tapi bicara soal kebenaran. Walaupun kita bicara saudara bahwa di dalam Tuhan ada juga berkat. Ada juga makan minum dan dipelihara oleh Tuhan. Tetapi itu bukan utama saudara. Tapi itu bonus sebagaimana yang pernah Yesus katakan. Carilah kerajaan surga dan kebenarannya terlebih dahulu. Maka semua akan ditambahkan kepadamu. Jadi apa yang kita cari? Kerajaan surga dan kebenaran itu sendiri. Yaitu baru nanti semua ditambahkan. Jangan sampai apa yang ditambahkan menjadi terdepan, menjadi utama.
apa yang utama menjadi terbelakang. Itu hal yang sangat saudara perlu kita perbaiki pada saat-saat seperti ini. Supaya jangan sampai pandangan kita sepertinya sama. Karena iblis bisa memutarbalikkan semua firman Allah. Walaupun itu firman tapi dia bisa putar balik. Mana kepala dijadikan ekor, mana ekor dijadikan kepala. Contoh bahwa kita orang percaya itu adalah kepala bukan ekor. Tetapi sama iblis dirubah kita menjadi ekor saudara, bukan lagi kepala. Kepalanya siapa? Si iblis, si ular tua itu. Yaitu ketika Adam dan Hawa digoda, maka dia kemudian tergoda oleh si ular tua, yaitu iblis itu. Maka kemudian bukan lagi menjadi kepala, dia menjadi ekor. Artinya di sini bahwa dia diperbudak oleh dosa, dia diperalat oleh iblis dan setan. Kemudian Yesus turun ke dunia, mengubah semua kita menjadi kepala bukan ekor. Sehingga firman Allah tidak boleh dibalak-balik. Ketika kita mengutamakan apa yang ditambahkan, berarti kita akan seperti ekor itu di depan saudara, bukan kepala. Yang sebenarnya adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan surga dan kebenarannya. Berkat jasmani ada. Kesembuhan mujizat ada. Tapi itu bukan utama. Karena firman itulah yang utama. Karena firman itu menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Dan oleh firman Allah itulah semuanya saudara. Kita mengenal Allah, kita menerima kasih karunia, kita bisa berdoa, saudara kita bisa mengusir setan dan semuanya. Sebab itu kita harus kembali kepada kebenaran. Bukan hanya kebenaran, juga dikatakan saudara damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus saudara. Itu perlu juga kita renungkan. Bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, disitulah kemudian saudara ada damai, ada sukacita oleh Roh Kudus. Sebab itu pada saat kalau kita tahu kemana orang percaya itu saudara akan berjalan ke depan. Yaitu kepada damai sejahtera. Kepada sukacita yang diberikan oleh Roh Kudus di dalam hidup kita. Sehingga kita bukan sukacita dari dunia tetapi dari Tuhan. Bukankah di dunia ini orang ingin kaya, ingin menjadi jabatan, punya kedudukan dan sebagainya. Bukankah dia ingin damai? Bukankah dia ingin sukacita? Namun damai dan sukacita tidak didapat walaupun kita menjadi seorang penting, seorang pemimpin besar satu bangsa sekalipun. Yang didapat hanya kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Walaupun kita punya kedudukan tinggi, walaupun mungkin kita punya kekayaan, itu yang muncul saudara. Sebab itu kebenaran akan menghasilkan juga damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Itu yang Tuhan berikan kepada kita selain berkat-berkat jasmani. Mari kita dengarkan satu pujian. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku. Jauh
Haleluya, haleluya. Saudara, apa yang Yesus datang ke dunia, apa yang dikerjakannya, untuk apa, dan kita tahu semuanya. Tetapi untuk lebih jelas lagi, saudara, kita lihat dalam firman Tuhan Matius pasal 4 ayat yang ke-17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Itulah yang diberitakan oleh Yesus ketika dia turun ke dunia ini. Bahwa dia mengampuni dosa manusia, iya. Dan dia mendirikan kerajaan surga, yaitu gereja, yaitu orang-orang yang percaya yang telah ditebus oleh darahnya, yang sudah dijauhkan dari segala kutuk dan dosa. Supaya dosa dan kutuk, segala mantra, segala santet sudah tidak mempan lagi selama orang itu tetap di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi saudara, apa yang dikatakannya itu? Yaitu kerajaan surga, dan dikatakan bertobatlah. Bahwa itu lebih penting, saudara, kata-kata bertobat itu penting sekali. Sebab itu dikatakan kalau tanpa kita bertobat, kita tidak mungkin masuk kerajaan surga. Berita pertobatan sudah hampir tidak ada lagi di muka bumi ini. Pertobatan sudah seakan-akan hilang lenyap. Tetapi kalau kita mau mendengar apa yang Yesus serukan, yang beritakan berulang-ulang, saudara, selama 3 tahun perjalanan pelayanannya, selalu berkata bertobatlah, bertobatlah. Bahkan di akhir zaman ini, saya pikir saudara dan kita harus setuju bahwa kata-kata itu harus hadir di gereja kita. Bertobatlah, bertobatlah. Bahkan ketika Yesus menjelang akan datang di muka bumi ini, saudara, itu kata-kata harus dikumandangkan berulang-ulang dan lebih keras. Seandainya nanti malam atau nanti kemudian, saudara, Yesus akan datang, pasti gereja dikhotbahkan tentang bertobatlah. Dan pada saat itu kita bertobat sungguh-sungguh. Itulah satu hal yang indah sekali bagi orang percaya di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi jikalau saudara, waktu Tuhan akan datang, pas malam itu akan datang. Sekarang kita mendengar khotbah tentang ayo kita pesta pora. Mari kita mendapatkan berkat Tuhan dan kita mulai rayakan. Disitulah kita menjadi seperti orang kaya yang bodoh. Seharusnya menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali, berita pertobatan ini semakin digencar-gencarkan. Saya heran saudara, banyak orang ke gereja itu memang telah dipulihkan, telah juga diampuni dosanya. Tapi hidupnya bukan lagi ada buah pertobatan. Mungkin saudara berkata begini, aku kan sudah di gereja sudah bertobat. Iya, bertobat dari gak percaya menjadi percaya. Tapi kemudian dalam hidupnya tidak ada buah dari pertobatan itu. Sehingga Yohanes Pembaptis berkata, hasilkan buah-buah sesuai pertobatan. Dia katakan kepada para imam, lihat kapak sudah tersedia. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah akan ditebang. Artinya saudara, bahwa kita ini harus menghasilkan buah-buah pertobatan itu. Banyak orang berkata ketika seseorang berbicara tentang bertobat, hidup yang benar, ramah, rendah hati, sopan, saudara, dan sebagainya. Orang berkata, mama, papa, atau pendeta ini cerewet, ngomong terus, saudara. Itu baru 5 kali, 7 kali ngomong sudah cerewet, saudara. Itu julukan-julukan supaya iblis itu membungkam kata-kata pertobatan itu. Coba orang itu atau mama atau pendeta berkata, kamu diberkati. Luar biasa kamu diberkati. Pasti waktu pendeta atau orang tua kita bicara, kamu diberkati. Kamu diberkati 10 kali pun orang itu tidak mengatakan pendeta atau mama, papa cerewet. Tapi dia berkata luar biasa. Pendetaku luar biasa, mama papaku. Luar biasa. 1000 kali diomongkan. Dia langsung ngomong gini, papa mamaku tuh hebat saudara. Tetapi kalau dikatakan belajar sopan, rendah hati, ya kita harus belajar untuk ramah. Ya kita belajar untuk mengasihi, mengampuni. Aduh saudara, baru 7 kali sudah dianggap cerewet. Inilah saudara, kalau kita melihat telinga kita ini perlu dirubah.
Begitu ada hal yang baik, kita anggap itu sesuatu yang tidak perlu kita dengar lagi. Tetapi ada hal yang bisa menjerumuskan kita, itu kita ingin dengar terus. Sehingga apa yang dikatakan firman Allah, saudara, bahwa di akhir zaman orang lebih menyenangkan telinganya, saudara, akan memberikan telinganya kepada dongeng-dongeng, bukannya kepada hatinya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, buat supaya setiap kami ini boleh berubah dalam hidup kami menjelang kedatangan Tuhan. Biar pertobatan itu semakin nyata. Biar kasih Tuhan semakin melimpah dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar setiap kami boleh menghasilkan buah-buah pertobatan. Bukan hanya kata-kata pertobatan tanpa buah. Di dalam nama Yesus. Kami memberkati setiap umat-Mu. Supaya mereka boleh menjadi pohon yang ditanam oleh Tuhan dan menghasilkan buah yang baik. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Kita lihat Matius pasal 3 ayat yang kedua. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ini diberitakan oleh Yohanes Pembaptis. Siapakah Yohanes Pembaptis ini? Yohanes Pembaptis ini, saudara, yaitu nabi besar yang datang ke dunia mendahului Yesus. Dan dia membuka jalan bagi Yesus. Dan dia membaptis orang di sungai Yordan. Menghardik orang, saudara, supaya bertobat karena kerajaan surga sudah dekat. Dan Yohanes Pembaptis ini pelayanan lebih dahulu daripada Yesus. Dan dia memang lebih tua sedikit daripada Yesus Kristus. Tetapi apa yang dikatakan, saudara, inilah produk-produk Natal itu. Yaitu Yohanes Pembaptis lahir tidak lama kemudian Yesus. Dan apa yang dikatakan Yohanes Pembaptis saat itu orang yang tinggal di padang gurun. Yang hidupnya, saudara, pantang untuk hal-hal duniawi. Akhirnya dia mengatakan bertobatlah. Sebab kerajaan surga sudah dekat. Itu terus dia katakan berulang-ulang. Ketika dia membaptis, ketika dia dimanapun juga. Dia pun menghardik Raja Herodes. Karena dosanya, saudara. Dan apa yang terjadi kemudian setelah dalam pelayanan itu. Yesus muncul dan dia berkata. Bahwa aku membaptis engkau dengan air. Tetapi dia, Yesus, membaptis kamu dengan api dan Roh Kudus dan lebih berkuasa daripadaku. Aku membungkuk dan membuka tali kasutnya pun tidak layak. Saudara, dia katakan demikian. Dan kemudian tidak lama lagi, saudara, kita tahu bahwa Yohanes Pembaptis pun kemudian dipenggal kepalanya oleh Raja Herodes. Dan kemudian Yesus meneruskan pelayanan itu. Dan berkata juga bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Boleh dikatakan lebih dari 3 tahun sampai 4 tahun. Saudara, berita tentang bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Itu dikumandangkan berulang-ulang. Dan hari ini mari saudara sediakan telinga dan hati kita. Untuk mendengar berita ini kembali. Tanpa pertobatan sungguh-sungguh. Tanpa buah pertobatan, saudara, kita tidak berkenan di hadapan Allah. Tanpa buah pertobatan, seseorang, saudara, boleh dikatakan, saudara, bukan dekat kepada Tuhan. Tetapi dia semakin, sehari semakin menjadi agamawi. Mari kita dengarkan satu pujian. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi.
kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih atas segala berkat rahmat Tuhan kepada setiap kami. Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Biar berkat ini turun kepada setiap kami. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah, namun menjaga hati itu sukar. Sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.